wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Kiai Hasyim Asy'ari fi kitabihi Irsyadus Syari ila anqal ayyuhal muslimuna. Sampai pada ayyuhal muslimuna. Wa fa'alallahu bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi fid dharain wa bi ulumikum fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah sampai pada halaman yang ke-24, sekarang mau sampai tengah-tengah halaman 24, 34 ya. Sekarang mau ke 35. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Ini kemarin ya? Oh bukan, oh ini. Ayyuhal ulama, wahai para ulama. Wahai para ulama, idza ra'aitum ing dalem ari kalane ningali sliramu kabeh man ing wong ya'malu kang lakoni ngamalaken sapa man amalan ing sijine ngamal. Ulia amal ala qauli man miturut ing atase ucapane atau kaule ulama ya juzu kang oleh apa takliduhu ikut man nyatane min a'immati ahlil mazhabi, nyatane saking pira-pira imam-imam ahli mazhab al-mu'tabarati kang den anggep walau marjuhan, senajan kaul iku kaul yang marjuh dionjoni. Illam tuwafiquhum fala tu'annifuhum, lamun kok ora nyocoki sliramu kabeh ing ahli mazhab al-mu'tabar iku walaupun marjuh atau man ya juzu takliduhu, orang yang boleh ditaklidi. Fala tu'annifuhu, mongko ojo ngasari. Tu'annifu, ojo ngeras apa? Ojo ngasari sliramu atau ngerasi sliramu kabeh ing man. Wahai ulama, kata Kiai Hasyim Asy'ari ini, setelah kemarin panjang lebar dijelaskan oleh beliau tentang masalah ini, bagaimana adanya timbulnya perpecahan. Kemarin dijelaskan tentang bagaimana sebab-sebab perpecahan, permusuhan, ya. Maka diingatkan lagi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ayyuhal ulama, wahai para ulama. Kalau kalian mengetahui ada orang yang mengamalkan satu amalan menurut pendapat dari salah satu ulama mazhab, walaupun mazhab itu mazhab yang marjuh, bukan mazhab mu'tamad, kata beliau. Walau marjuhan. Maka seandainya atau kalau memang kau tidak setuju dengan pendapat ulama itu, maka paling tidak jangan sampai kau mengasari. Dengan tidak setuju, dengan ditonjolkan, akhirnya menjadi mengompori yang lain. Ini maksudnya. Ya biarkan saja, jangan sampai jangan dikasari, jangan dibicarakan di hadapan orang lain, atau dicerita-ceritakan kepada siapapun sehingga terjadilah perpecahan. Jadi kalau memang misalkan ada seseorang yang mengamalkan kaul orang-orang yang dari salah satu mazhab, yang mazhab ini mu'tabarah yang kita tahu ya mazhabul arba'ah, walaupun kaulnya kaul marjuh, maka jangan sampai kita ini kemudian mengasari membicarakannya kepada yang lain. Kalau tidak setuju dengan orang itu, ya udah diam saja. Yang penting yang mereka lakukan itu ada panutannya, yaitu mengikuti imam siapa, mengikuti kaulnya siapa, ya sudah. Wa arsyiduhum lan nuduhna sliramu kabeh ing man sing ngamalaken niku.
bilutfin kelawan lembut. Kalau memang kamu nggak setuju tadi, ya ingatkan, tunjukkan mereka dengan secara lemah lembut, begitu. Jangan dikasari, jangan disentak, jangan atau dibicarakan kepada yang lain. Beri petunjuk, kasih tahu. Wa illan yatba'uhum, lan lamun ora atut atau anut sopo aman man sing ngamalaken kum ing sliramu kabeh fala tatakhidu mongko aja nganut sira mabung aja ngalap sira kabeh hum ing man kuwi mau aja mbok alap adaan ing musuh. Lah kalau memang orang yang mengamalkan itu tidak sesuai dengan kekarepanmu, tidak mengikutimu, tidak merupakan golonganmu, kata Ibnu Basari, maka jangan dimusuhi, jangan dianggap sebagai musuh. Dia beda pendapat, oke. Karena perbedaan pendapat itu suatu yang wajar. Apalagi perbedaan pendapat dalam segala urusan furu'iyah, bukan masalah-masalah yang harus dipersengketakan. Apalagi kemarin dijelaskan antara golongan yang lain dengan golongan satu, itu permusuhan, perpecahan karena masalah sepele. Karena masalah kepanatikan yang buta. Kalau tidak begini, salah. Kalau tidak begitu, salah. Ini kan yang kemarin dijelaskan. Nah, ini diingatkan. Sebagai ulama, hati-hati. Kalau ada orang misalnya mengamalkan atau mengikuti pendapat orang lain, pendapat imam yang lain, masih dalam kategori madhab, maka jangan dibicarakan kepada yang lain atau dikerasin atau sampai menjadi pertengkaran. Kalau memang dia tidak mengikutimu, tidak mengikuti kamu, maka jangan dianggap dia sebagai musuh. Nah, ini yang sering terjadi salah kaprah, salah pemahaman, akhirnya terjadi permusuhan. Nah, ini jangan. Ini kata Kiai Hasyim Asy'ari. Fama zaluman mongko utawi tepo telodune atau ya kalau bahasa Jawa itu fama su bisa dikatakan sifate atau tepo telodune wong fa'ala kang nglakoni sapa mandalika ing mengkono ndadekno sing ora setuju dadi musuh iku kaman bana kaya dene wong bana kang mbangun sapa man qasron ing gedung wa kharabalan ngrusak sapa man Madinatan ing Madinah ing kotane. Nah, orang yang seperti itu, orang kalau nggak setuju dengan saya, langsung dianggap jadi musuh. Orang yang tidak sependapat dengan saya jadinya musuh. Nah, orang yang seperti ini oleh Imam Hasyim Asy'ari itu diperumpamakan seperti orang yang dalam satu negara atau satu kota itu membangun bangunan yang tinggi, yang megah, istana yang megah, tapi bangunan itu merusak esensi daripada kota tersebut. Jadi tanpa membangun ini, jadi tambah rusak Madinahnya, tambah rusak. Bangunannya ya ada, tapi Madinahnya atau kotanya itu menjadi rusak. Ini diumpamakan seperti itu. Membangun tapi merusak. Wala taj'alul aujun dadi akan seliramu zalika ing mengkono orang-orang yang tidak ngikut kamu ya didalani apa judadekno sababat tafaruqi ing sebabe pecah belah. Jangan sampai ada orang yang seperti tadi itu kemudian menjadi pecah belah. Karena orang tidak mengikutimu akhirnya jadi pecah belah. Karena orang mengamalkan tidak seperti amalanmu kemudian jadi pecah belah. Nah, ini jangan sampai wasyiqaq dan pecah belah yang bersifat permusuhan. Itu syiqaq. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu itu. Jadi perpecahan yang di dalamnya ada permusuhan. Karena tidak mengikuti saya, tidak mengikuti golongan saya, akhirnya jadi perpecahan dan permusuhan. Ini diingatkan dalam kitab Irsyadus Syari ini. Wat tanazu' dan pertentangan. Wal khisam dan permusuhan, para padu itu saling melempar ini. Saling melempar omongan yang tidak suka dengan ini. Pokoknya jadinya akhirnya tidak bisa bersatu. Saling memusuhi, saling mengejek, saling singgung ya.
saling ini. Semuanya akan terjadi seperti itu karena gara-gara ada orang yang mengamalkan tidak seperti amalan kita yang kemarin dicontohkan seperti kunut, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang ziarah kubur, ada yang tidak ziarah kubur. Tapi tidak mempersoalkan bagaimana perpecahan yang ditimbulkan akibat dari ulah para ulama itu yang menjadikan pertentangan itu akhirnya masyarakat jadi bingung, negara jadi roboh, jadi keropos, agama jadi jadi bahan kunjingan, jangan jadi bahan pembicaraan yang tidak. Akhirnya para ulama tidak punya harga diri karena ulahnya sendiri, dan itu sangat merusak karena kemarin dijelaskan luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun, sehingga rusaknya umat itu disebabkan karena rusaknya para ulama. Nah, itu makanya ulama harus hati-hati karena ulama punya tanggung jawab yang besar sekali, punya tanggung jawab yang besar, maka tidak boleh main-main. Jadi apalagi kalau kita baca di kitab Atiyatul Haniyah, sebagai ulama itu bagaimana dengan masyarakat itu harus rahmah, harus istilahnya bisa ngemong. Ibaratnya itu harus bisa ngomong, jangan menimbulkan keresahan, jangan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan kepanatikan buta yang kemarin dijelaskan secara tegas oleh oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Fa innaha, tidak boleh semuanya itu, jangan dianggap musuh ya, semuanya akan menimbulkan perpecahan. Fa innaha, mongko temen setuhune kabeh kuwi mau tafarruq syiqaq tanazu' khisam iku minal jinayati, termasuk setengah saking kejahatan lah ibaratnya, al-ammati kang umum. Istilah jinayati itu kita bisa melukai yang bersifat umum, wal jaraimi lan piro-piro jarimah itu kriminal al-kubro kang gede, kang agung, allatiyo jinayat dan jaraimul kubro tahdimu kang bisa ngerusak atau ngerobohaken apa allati bunyanal umami ing bangunane umat, pira-pira umat. Jadi la ilaha illallah tadi permusuhan, perpecahan ya, ini dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu semuanya merupakan kejahatan dan kriminal yang besar. Kenapa? Karena itu bisa tahdimu bunyanal umam, bisa merobohkan, meruntuhkan bangunan umat yang sudah tertata rapi, yang sudah sholat-sholat, yang sudah puasa-puasa, yang senang ngaji, yang semuanya sudah tertata rapi. Semuanya sudah tertata rapi, tidak ada permusuhan, tidak apa ini. Timbulnya permusuhan itu karena ulamanya. Gara-gara tidak sekelompoknya, karena tidak satu jalurnya yang tidak disukai dengan dia, akhirnya menjadi permusuhan. Ini dampaknya kepada kepada orang awam. Makanya ulama ini yang akan yang bertanggung jawab yang seperti ini. Makanya disebutkan fa innaha minal jinayat al-amah wal jaraimil kubro allati tahdimu bunyanal umam. Bahaya. Ini khitabnya atau ungkapan ini ditujukan kepada para ulama. Wa tughalliku, dan ngunci apa allati amamaha ing dalem ngarepe allati abwa bakuli khairin, ngunci ing saben-saben pintu kebaikan, setiap pintu kebaikan. Walihada lan krono ikilah iso ngunci, iso merusak bangunan umat, naha nyegah sinten Allah taala ibadahu ing pira-pira kaulane Allah al mukminina kang mukmin nyegah anit tanazu'i saking pertentangan. Wa hadzara lan meten-meteni sinten Allah ing ibadahul mukminin min awaqibi saking pira-pira akibate dari tanazu as-sayyi'ati kang Allah kang gak bagus, wa nataijihi
lan piro-piro uwoi hasilnya al-mu'limati yang laraaken. Qala Allah Ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Nih. Jadi tadi akibat ulah para ulama yang menjadikan umat itu pecah, bahkan merontohkan, meruntuhkan, merobohkan bangunan masyarakat yang sudah terbangun rapi. Bukan hanya itu, akan bisa mengunci abwaaba kulli khair, mengunci pintu-pintu segala kebaikan. Ini sering terjadi dan kita tidak sadari. Kalau ada orang yang akibatnya kita dengan fanatik buta, dengan golongannya masing-masing. Kemarin dijelaskan panjang lebar itu. Jadi kalau orang itu tidak setuju dengan kita atau tidak sejalan dengan kita atau tidak merupakan golongan kita, maka dianggap sebagai musuh. Bukan dari golongan kita misalnya. Maka ini sendi-sendi ini akan merusak bangunan masyarakat, bangunan yang awam. Juga akan menutup atau merontohkan, jadi menutup segala pintu kebaikan. Yang aslinya mestinya bisa misalkan usaha dagang dengan siapapun karena tidak punya musuh kan. Yang setuju dengan kita, dengan yang setuju dengan kita, atau yang sejalan dengan kita atau tidak sejalan dengan kita. Yang penting halal itu adalah masalah-masalah furu'iyah, bukan masalah usul ya. Yang kembali dijelaskan. Maka mau tidak mau kebaikan yang ada di hadapan kita, di depan kita itu akan tertutup. Contoh-contoh kecil nggak usah jauh-jauh. Kalau kita dagang misalnya, sekarang kan banyak dagang meter ya, dagang keliling gitu. Kalau dagang keliling, siapapun nanti bisa suruh beli, dagang ke sana. Tapi kalau misalnya ini bukan nggak ngapain ke sana, nggak bisa ke sana. Yang semestinya akan bisa ke sana karena dianggap sebagai musuh. Bukan dari golongannya, akhirnya tidak sampai ke sana. Ini kan rugi. Kebaikan. Mau sedekah tetangganya karena tidak satu golongan, nggak mau sedekah dengan golongan itu. Ini menutup kebaikan. Ya, menutup kebaikan. Maka ini jangan sampai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras. Memperingatkan, melarang keras dari adanya sebab pertentangan dan permusuhan. Akibatnya yang sangat fatal. Dan hasilnya atau sebab akibat daripada permusuhan itu sangat menyakitkan sekali. Wala tanaza'u kata Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wala tanaza'u lan ojo pertentangan seliramu kabeh, saling bertentangan fatafshalu. Mongko dadi sebabe lemah, fasil, nggak punya power, nggak punya greget, gitu, fasil, gagal total. Sira kabeh wa tadhhaba lan ilang apa hukum kekuatanmu. Kekuatan sira kabeh ini jangan sampai kita bertentangan, bermusuhan, karena permusuhan bertentangan itu akan menghilangkan kekuatan, kita akan menjadi lemah, nggak punya kekuatan sama sekali. Wa tadhhaba rihukum dan hilang kekuatan. Maksudnya begini, kalau orang itu, ini dijelaskan beberapa, ada ayat juga wa tasimu bihablillahi wala tafar. Ini kalau wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ini ada hal yang penting yang harus kita ingat. Pertentangan itu salah satu sebab kita ini fasil. Kita ini fasil, kita ini lemah, kita ini gagal. Karena sebab kita apa saja, program apa saja kalau tidak satu kata, tidak seia, masih ada saja yang ini, pasti akan terjadi sesuatu. Kalau misalnya bangunan masjid, mau bangun masjid panitia misalnya, panitia gampang, nggak usah jauh-jauh. Orang mau panitia masjid. Ini kalau semuanya satu desa kompak, panitianya kompak, gampang, pasti cepat. Tapi kalau ada satu aja yang tidak setuju, isinya tidak satu pendapat, yang kemudian masih mempertahankan diri tanpa mengalah atau bahkan sampai bisa bergabung, selalu berpecah. Enggak satu ini pasti ada sebab atau sudah ada akibat yang nanti akan disebabkan dari persengketaan atau ketidakpahaman itu.
timbulnya lambat. Karena ada yang tidak setuju. Karena ada yang menentang. Ya. Ini sebab ini karena wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ini bahaya. Sebabnya lemah manusia, lemahnya umat Islam ya ini karena pertentangan, perbedaan pendapat yang di ini akhirnya masing-masing pada jalan sendiri, fanatik dengan sendirinya masing-masing. Padahal fanatik itu tidak boleh pada golongan. Fanatik ini boleh kalau untuk membela agama. Fanatik itu boleh untuk membela negara, membela umat semuanya, bukan membela golongannya. Ini nggak boleh. Tadi kemarin dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, jadi pertentangan itu, persengketaan itu menjadikan sebab kita ini lemah, kita ini tidak punya kekuatan. Bahkan kalau tadhhaba rihukum itu sebenarnya bukan hanya kekuatan. Seorang ulama saja itu tidak disegani oleh musuhnya. Orang yang berilmu tidak segani oleh siapapun. Kenapa? Ya karena sudah hilang. Ibaratnya baunya itu hilang. Kalau dahulu, kalau sudah dengar Kiai Hasyim Asy'ari sudah semuanya tunduk, manut dan lain-lain. Itu seperti itu. Itu namanya rihukum. Tapi kalau tidak seperti itu, tadhhaba rihukum, hilang. Marwah haibahnya itu hilang. Oh, siapa sih itu? Akhirnya tidak ada kekuatan yang ditimbulkan dari situ. Dianggapnya orang biasa, dianggapnya ini hal-hal yang ya karena disebabkan oleh ulahnya sendiri. Dari sebab perpecahan itu, perpecahan tidak ada persatuan. Ayyuhal muslimun. Nah, kalau tadi semuanya ditujukan kepada para ulama, sekarang ditujukan pada orang-orang Islam. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam. Orang-orang muslim. Inna fi hawaditsil ayyami, ing dalam iku tetep teman setuhune iku tetep ing dalam piro-piro kejadian. Perkara sing kejadian piro-piro dino. Jadi kejadian-kejadian hari-hari beberapa hari. La ibaron yaktine ono ibarat atau ibroh jamatan kang akeh. Wa izatin lan piro-piro pitutur kasirotan kang akeh. Sing sipate yastafidu kang ngalap faedah minha saking kuwi mau hawatisil ayam ibar jamah itu sapa ar-rajulu wong lanang. Ar-rasyidu kang pinter. Kang pinter. Uli yang yastafid aksar mimma yastafiduhu min khutubil bu'ad. Kelawan ngalap paidah kang luwih akeh mimma katimbang perkara yastafidu kang ngalap paidah ingma sapa minal wu'ati saking pira-pira khutubil wu'ati ping pira-pira tukang khutbahe ahli mau'idhah wan nasaihil mursyidina dan nasihat-nasihat orang-orang yang menunjukkan jalan. Kalau kita pelakhiran, wahai umat-umat Islam, kejadian yang sudah. Ini karena isi surat ini kan dahulu pada zaman pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari masa penjajahan. Ketika penjajahan itu nggak bisa menang-menang, masyarakat Indonesia, warga Indonesia, bangsa Indonesia itu terkoyak-koyak, nggak bisa mengusir penjajah. Itu kenapa? Karena karena tidak bisa bersatu. Maka dari kejadian-kejadian semuanya, dari peristiwa-peristiwa yang ada, peperangan yang terjadi, itu adalah merupakan ibroh dan idhah. Pelajaran yang sangat berharga. Mau'idhah yang sangat berharga. Yang orang-orang yang pandai itu pasti bisa mengambil faidah dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi lebih banyak daripada yang dia dapat. Ini aksar mimma yastafiduhu, ini salah tadi. Aksar mimma yastafiduhu. Tenimbang perkara yastafidu kan ngalap faedah sapa rajul ingma nyatane min khutabil wu'adhi. Artinya begini. Jadi yastafidu itu fa'ilnya ar-rajul ar-rasyid. Artinya begini. Kalau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu orang yang
punya akal, orang yang pinter pasti akan bisa mengambil ibroh, mengambil suri tauladan atau contoh, ini hikmahnya begini, pasti banyak sekali. Bisa apa yang bisa dipelajari dari kejadian-kejadian yang ada. Ini kalau orangnya rosid. Kalau orangnya rosid, daripada dia mengambil ibroh atau mau'izah dari mimbar-mimbarnya orang yang yang orang mau'izah, yang suka mau'izah dan suka menasehati, orang penceramah itu. Wahahia itu. Waha dan eling-elingo hiya utawi iki al-hawadisul awa. Ayam iku al-hawadisu. Piro-piro kejadian tamurru kang lewat bina kelawan kita fi kulli apa sih hawadis fi kulli lahzatin ing dalam saben-saben masa saben detik. Saben-saben kesempatan detik lah sedilu. Fahal analana an-na'tabir. Mongko ana toh iku teko mangsane lana kaduwe kita apa an-na'tabir yen to ngalap ibrah. Nalap ibrah ngalap tepot lodo. Sapa kita wa natta'idha lan ngalap pitutur sapa kita. Apakah kejadian-kejadian yang sudah lalu itu dipecah kita ini sehingga tidak bisa merdeka, tidak bisa mengusir penjajah, semuanya terjadi. Ini sudah cukup. Apakah yang akan datang akan terjadi lagi seperti itu? Artinya ulamanya masih begitu, rakyatnya juga masih begitu, mesti harus bersatu. Jadi ini ada himbauan sangat-sangat dengan sangat supaya ada persatuan. Apakah nanti akan terjadi seperti itu lagi? Ulamanya perpecahan, umatnya apa? Orang awamnya juga perpecahan. Ini jangan sampai. Apakah pasti terjadi? Wahal analan opo toh ikut teko mangsane lan akaduwe kita opo anufiku yen sadar, waras sadar sapa kita min sakrotina saking mabuk kita. Mendem gitu. Wanan tabiha lan eling sapa kita min ghaflatina saking lali kita. Kita apa sekarang sudah sadar? Apa sudah masanya kita sudah harus sadar? Karena selama ini kita mabok, tidak sadar. Mabok tidak sadar. Dicekokin dengan segitu aja akhirnya terjadi perpecahan. Difitnah atau di apa sajalah yang menjadikan kita ini tidak bisa bersatu. Apakah kita sudah masanya sadar? Dan sadarlah. Dan kita mengambil ibrah dari kejadian-kejadian yang telah lampau. Wa na'lama lan weruh sapa kita anna falahana ing temen setuhune bejo kita mauqufun iku dikandhekaken ala ta'awunna ing atase tulung-tilulungan kita wattihadinan persatuan kita wasofa ikulubin bersih piro-piro ati kita wa ikhlas ba'dina lan ikhlase sebagian kita li ba'din maring sebagian. Dan kita sudah tahu bahwa kita ini bisa beruntung. Keberuntungan kita itu tergantung pada kita saling bantu-membantu apa tidak. Keberhasilan kita itu tergantung kepada persatuan. Hati yang sedih, yang suci, kemudian kita saling membantu, saling sama satu sama lain dengan ikhlas. Artinya ya ada persatuan, kita saling bahu membahu seia sekata. Itulah yang menjadikan kita nanti akan falah, bukan beruntung, akan mendapat kemenangan istilahnya. Kemenangan kita itu ya tergantung kitanya. Sebenarnya kalau kita saling membantu, kita bersatu, hati kita suci, satu sama lainnya saling membantu dengan ikhlas, maka itulah puncak kemenangan kita atau menjadikan kita menang. Tapi selama kita tidak bisa, mesti tetap bersengketa, maka susah untuk mengalahkan para penjajah. Au nahnu nadhallu apa utawi kita iku nadhallu
tetap jadi sapa kita fit tafarruqi ing dalam pisah-pisahan, pecah-pecahan wa takhadhurin saling menghina. Saling menghina wasyikoki lan saling permusuhan, saling pecah-pecahan wan nifaqi lan nifaq. Palsu istilahnya. Pembohong, musuh dalam selimut itu kayak katanya nifaq. Walghil itu unek-unek yang enggak bagus, dendam, diunda-tunda sampai kapanpun. Nah ini itu namanya ghil. Wal hasatan drengki wa dulalilan kesasar wa qadim kang wis dingin. Ma'an nadinana sertane teman sedune agama kita wahidun iku siji yaiku al-Islamu. Wa madhabana la teman sedune mazhab kita iku wahidun ya siji rupane mazhab Asy-Syafi'i. Wa qutrona lan daerah kita wahidun iku ya siji rupane Jawa. Wa nahnu tawi kita jami'an itu jami'an halis kabehane iku min ahli sunnati wal jamaah setengah saking golongan ahli sunnah wal jamaah. Fa wallahi mongko demi Allah inna dzalika tamassutuhune kita kalau kita masih tetap perpecahan tidak itu tadi naudzu tafarruq wa takhadul wasyiqaq wa nifaq semuanya al bala'u huwa yudzalik iku al bala'u coba al-mubinu kang jelas cetha welo-welo wal khusrun kerugian al-azim kang aku. Nah ini kata beliau ya Hasyim Asy'ari itu. Nih, kita sudah tahu sebenarnya kemenangan kita hanya ada dalam persatuan kita. Ada dalam persatuan kita. Atau saling membantu dan semuanya tadi yang dijelaskan. Atau kita memang tetap dalam keadaan seperti ini tetap berpecah belah, tetap saling menghina satu sama lain, ada permusuhan dan ada musuh dalam selimut. Kemudian ada dendam di hati kita, ada iri dengki, semuanya di dalam diri kita. Kalau ini yang masih ini alamat. Padahal agama kita ini satu, agamanya agama Islam. Mazhab kita juga mazhab satu, mazhab Syafi'i. Daerah kita, negara yang kita miliki, yang kita duduki ini adalah negara wahid satu, yaitu negara Jawa, Indonesia lah istilahnya. Indonesia sama, negaranya sama, agamanya sama, mazhabnya sama, kalau boleh ditambah ya nabinya juga sama. Wa nahnu jami'an min ahli sunnati wal jamaah, bahkan semuanya dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka demi Allah katanya, itu semua yang menjadikan kita ini dicoba oleh Allah tidak bisa merdeka. Dicoba oleh Allah kita dalam keterpurukan. Maka harus bangkit bersatu. Kalau tidak, itu tadi kita dicoba oleh Allah, kita dalam kerugian besar. Karena tidak ada persatuan, malah saling bermusuhan. Ini kuncinya. Demi Allah, kata Hasyim Asy'ari, inna dzalika huwal bala'ul mubin wal khusranul azim. Itulah yang menjadikan sebab kita ini atau datanglah bala, coba-coba belai, kita dijajah, kita tidak makmur, kita tidak macam-macam semuanya ini. Itu menjadikan sebab seperti itu dan kita akan menjadi orang-orang yang kerugian yang kita dapati itu karena sebab ketidakadaan persatuan, tidak menyadari masing-masing dan tidak mengambil jalan masing-masing, profesinya masing-masing. Ya kemarin itu. Ayyuhal muslimun. Wahai orang-orang Islam, ittaqu wadius liramu kabi Allah yang Gusti Allah, bertakwalah kepada Allah. Warji'u lan baliyo liramu kabi la kitabin, la kitabi rabbikum maring kitabe pangeran ira kabeh. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan kembalilah kepada kitabullah. Wa'malu lan ngamalo liramu kabi ala sunnati nabiku mengatasi kesunatannya Nabi dan kembalilah beramal
mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtadu lan atutos liramu kabeh bi aslafikum lan pira-pira pendahulu-pendahulu atau ulama-ulama salaf liramu kabeh solehina kang soleh-soleh. Ikutlah ulama-ulama yang dahulu-dahulu, yang soleh-soleh. Nek awakmu gelem takwa kepada Allah, suci, balik kepada kitabullah, mengamalkan sunnah Nabi dan mengikuti salaf, kata Kiai Hasyim Asy'ari, tuflihu maka bakal bejo sliramu kabeh kama falahu kaya oleh bejo sapa muslimun atau aslaf semuanya itu. Kama falahu kaya oleh bejo sapa salaf, pendahulu-pendahulu kita. Wa tusaidu lan bejo wa tas'adu lan bejo sliramu kabeh kama saidu kaya oleh bejo sapa salaf aslaf. Kalau kita mau seperti tadi, kita kembali kepada kitabullah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah, kita mengikuti salaf-salaf yang soleh, salafus soleh, orang-orang dahulu yang soleh-soleh, maka kita akan beruntung, kita akan menang sebagaimana orang-orang dahulu, beruntung seperti orang-orang salaf soleh dahulu. Kita akan bisa mengalahkan apapun yang jadi penderitaan kita, sebagaimana mereka-mereka dahulu orang-orang soleh. Ittaqullah. Wadiyo siramu ing Allah. Wa aslihu lan mislahno atau ngrukunno, maksudnya ngrukunno sliramu kabeh zata benikum ing wong kang anduweni para padu, pertentangan sliramu kabeh. Wa ta'awanu lan tolong tilunungan sira kabeh alal birri ngatasi kebagusan wa taqwa lan takwa. Wala ta'awanu lan ojo bantu-bantuan tulung tinulung sliramu kabeh alal ismi ngatasi dosa wal udwani lan ngani ngoyo. Nah, yasmalkum kalau kita bisa seperti itu yasmal. Mangko muga-muga nyakupi sliramu kabeh Allah Gusti Allah taala bi rahmatihi sinten Allah bi rahmati kelawan rahmati Allah. Wa ya ummalan ngratani sinten Allah kum ing sira kabeh bi ihsani kelawan ihsane Allah. Wala takunu lan ojo ana sliramu kabeh kalladzina iku ya dene wong akeh qalu kang ucap walladzina sami'na krungu sapa kita wa hum la yasmaun tawi wong akeh iku lalladzina la yasmaun iki orang krungu sapa alladzina. Ini jadi wahai orang-orang Islam, wahai umat Islam, bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada kitabullah, amalkanlah sunnah Nabi, ikutlah kepada salafus soleh. Kalau kita bisa begitu maka kita akan menjadi orang yang menang, yang berbahagia sebagaimana mereka-mereka salaf-salaf soleh juga menjadi bahagia seperti itu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan rukunkanlah. Kalau di antara kita ada yang terjadi permusuhan maka dirukunkan, islahu zatil bain. Jangan sampai malah dikompor-kompori malah tambah permusuhan. Jangan, harus kita damaikan, perdamaikan orang yang ada permusuhan dan bantu tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam hal yang bersifat dosa atau zalim, aniaya. Kalau kita bisa melakukan itu maka didoakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan kita ini diliputi oleh Allah dengan rahmatnya. Kita selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang mengatakan sami'na wa la yasma'un wa hum la yasma'un. Saya mendengar sedangkan mereka itu tidak mendengar apa-apa. Jangan sampai hanya ngikut-ngikutan saja. Kita harus merenung bahwa kemenangan kita itu adalah dengan cara persatuan. Kita saling membantu, hati kita bersih, tidak ada permusuhan antara satu sama lain. Ini kuncinya supaya kita menang.
Kalau dulu itu zaman penjajahan. Nah kalau sekarang juga sebenarnya sama. Karena sekarang banyak perpecahan, banyak perpecahan dan banyak ketimpang tiuran itu akhirnya terjadi ya seperti ini. Artinya tidak bersatu itu. Kalau kita bersatu gampang sekali, semuanya akan bisa dilakukan. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada ada hasud, ada iri dan dengki dalam hati kita kepada sesama. Apalagi sama orang yang alim. Kalau sama orang alim yang merasa dia tersaingi dan kemudian menganggapnya sebagai musuh, nah ini menjadi bahaya. Itu sebagai akan menjadikan rapuh dari tingkat ulama itu sendiri. Makanya kita nggak boleh nyinggung sana sini, tidak boleh, ya. Nah, karena itu tadi akan menjadikan sesuatu yang perpecahan, menjadikan umat itu pecah, itu kita harus hindari, tidak boleh. Semuanya Masya Allah harus bersatu bersama-sama untuk membangun negeri, untuk menjaga agama kita, agama Islam kita, akidah kita secara bersama-sama. Mari kita mari kita semuanya bahu membahu dengan saling tolong menolong, bantu membahu, saling membantu dengan ikhlas. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Ini sudah selesai. Wassalamu fil mabda'i wal khitam. Jadi, mulai dari awal sampai akhir itu ada salam dariku istilahnya. Muhammad Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang. Nah ini sudah selesai Irsyadus Sari. Insyaallah nanti bulan depan besok insyaallah akan diteruskan dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karangannya beliau juga. Dan insyaallah saya ada azam untuk menggali atau mengkaji kitab-kitab semua yang dikarang oleh kitab Kiai Hashim Asy'ari insyaallah biidznillah taala. Asalkan ada kitabnya insyaallah nanti kita pelajari bersama-sama. Demikian wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma